uji Matt Whitney ya. Eh, ini saya perlu ulang lagi uji T tidak berpasangan atau langsung ke Matt Whitney? Mungkin boleh diulang. Ulang ya. Oke, baik. Untuk Matt Whitney prinsipnya hanya uji alternatif ya. Misalkan kemarin kita atau saya ini aja daripada bolak-balik Zoom ini saja. Daripada saya bolak-balik buka ini ya, apa uji slide-nya, apa screen-nya ya. Jadi misalnya kita punya data ini ya, kemarin kita sudah belajar misalkan ya, kita punya judul penelitian pengaruh program gizi tambahan terhadap kadar HB pada ibu hamil ya. Ada kelompok, yaitu kelompok eh, satu ya, atau kita sebut satu, ini kelompok dua gitu. Yang satu kelompok ada program gizi tambahan sebanyak 20 data, kelompok dua tanpa program gizi tambahan ada 20 data juga. Variabel efek yang kita ukur adalah kadar gula darah ya. Data ini kita masukkan ke SPSS, kebetulan sudah saya masukkan. Cara input saya kira dari sudah tahu. Eh, Program ini merupakan variabel program gizi tambahan HB itu kadar HB ya. Kemudian datanya sudah saya input di sini. Kalau mau kita lihat angkanya ini ya, angka satu. Kalau di sini ada koma itu tidak dirubah pun tidak apa-apa. Cuma kalau mau dirapikan di sini eh, kita nolkan biar rapi, gitu ya. Tetapi karena di data ini 2 digit untuk kadar HB, maka kita tetap 2 digit di sini. Ya, untuk uji apa normalitas kemarin sudah eh, uji kalau uji T kemarin kita seperti ini ya, kita anggap aja ini sudah diuji normalitasnya. eh, kita pakai independen, kemudian ada ini ya, eh, kategorinya kita definisikan kelompok satu dan dua, kemudian yang kita uji kita masukkan di tes variabel ya. Kemudian di uji T kita kemarin dapat ini satu deskriptif statistik kemarin sudah kita bahas. Kemudian independen t-test ini ya. eh, apakah ada pengaruh? Itu lihatnya di sini ya, tetapi ada uji homogenitas dulu di sini. Karena di sini lebih dari 0,05, maka eh, yang dibaca yang baris atas ya, kedua varian diasumsikan sama. Ada pengaruh atau tidak? Kita lihat dari nilai sigma-nya atau nilai P-nya. Karena kurang dari 0,05 maka dikatakan signifikan ya. Berarti ada pengaruh pemberian gizi tambahan terhadap kadar HB. Kemudian efeknya ada lihat di sini. Biasanya yang dibaca uji Cohen di point limit. Jika ini lebih dari 0,8 maka efeknya dikatakan besar ya. Ini minggu kemarin ya. Ketika nanti kita menemukan suatu data ternyata distribusinya tidak normal atau tidak memenuhi asumsi, maka untuk uji mean weight-nya nanti kita pakai ini, analyze, kemudian non parametrik, kemudian legasi dialog, independent sampel ya. Jadi ini turunannya dari independent t-test tadi. Kemudian di sini kita masukkan grupnya sama seperti pada uji T, program merupakan data kategori, kita definisikan ada kelompok satu dan kelompok dua. Kemudian tes variabel kita masukkan ya.
Kemudian di sini sudah defaultnya main width, jadi kita tidak perlu merubah, kita tinggal oke ya. Ya. Jadi yang ditampilkan di sini bukan nilai rata-rata lagi karena distribusi data tidak normal itu tidak menampilkan rata-rata, tetapi di sini adalah rata-rata ranking ya. Jadi dari data yang sudah ada itu kalau secara manual kita harus merubah ke ranking dulu. Cuma karena ini software, ya dia sudah otomatis merata rankingnya. Kemudian hasil uji, setiap kita membaca hasil uji, maka adik-adik lihat di sini ya, eh, Simsik tutil ini ya, atau biasa kalau ditulis nama lainnya p-value. Kemudian kalau wantil atau hipotesis satu ekor nanti yang bawah. Tergantung nanti bunyi hipotesisnya gitu ya. Ini Mandy gitu ya. Artinya dengan main Whitney maupun uji T tidak berpasangan untuk data penelitian kita ini ada perbedaan gitu ya. Perbedaannya sebesar apa? Kita lihat ini ya nilai selisihnya, mean difference-nya. Jadi selisihnya 1,3 ini ya. Kita bulatkan kelompok yang diberikan makanan tambahan, kadar Hb-nya 11,9, kemudian yang tidak diberikan makanan tambahan, kadar Hb-nya 10,5, sehingga selisih sebesar 1,3 ini dikatakan secara statistik signifikan. Ya. Itu materi kemarin ya, saya kira sudah paham semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kalau uji T tidak berpasangan, itu hanya dua kelompok. Sekarang kita pakai yang lebih dari dua kelompok ya. Di sini lebih dari dua kelompok, yaitu 1B ANOVA ya. Uji alternatifnya nanti Kruskal-Wallis. Untuk uji 1B ANOVA, kita ini aja ya, datanya ini kita tambah satu kelompok gitu. Jadi ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Ya, nanti kita definisikan nanti kelompok tiga apa gitu ya. Kelompok tiga. Jadi kalau di ANOVA itu menambah kelompok minimal tiga ya, atau biasanya di ANOVA itu lebih dari dua kelompok ya, misalnya kelompoknya empat atau jumlahnya kelompok 5 dan seterusnya tidak masalah gitu ya. Misalkan ini kita kasih kelompok apa lagi, misalkan ini ada program eh, apa ya, ini oh, atau gini aja biar bisa bedakan program gizi baik ya, kita tiga kelompok, program gizi cukup ya, kemudian eh, program gizi kurang gitu ya. Atau ini kita. Yang penting tiga kelompok ya. Kurang, ya. Kurang baik ya, maksudnya ya misalkan. Atau belum memadai ya, kita pakai misalnya 20 data juga gitu ya. Berarti di sini kita tinggal menambah kelompok tiga ya. Eh, kita kira-kira saja eh, tadi di output ya secara teoritis misalkan lebih rendah gitu ya. Eh, di sini 10 ya kita buat rata-rata 9 gitu ya. Ya cuma ini apa? Datanya harus pakai koma. Kalau di run between itu
tidak ada koma, gitu ya. Nanti kita buat seadanya aja. Berarti di sini ada 60 ya, tambah 20 lagi. Ya, berarti di sini kelompok 3. Jadi ada 3 kelompok. Kalau mau 4 pun juga tidak apa-apa ya. Ya, misalkan kita ini aja, ngawur aja datanya apa, data acak saja misalnya. Ini kita kecilin gitu ya. Eh, ya, misalkan datanya kita kecilin dikit gitu ya. Biar sesuai teori. Kondisi sama pun juga tidak apa-apa. Ya. Misalkan di sini 7, ya, 9. Biasanya kalau ibu hamil itu terendah kadar HB ditemukan berapa ya? Kalau secara teori, misalkan ini aja. Ya, kita sudah punya data di sini. Kemudian data ini kita hitung, ya. eh, Kategorinya jadi 3 di sini. Program, ya, kita bagi satu program baik, kemudian 2 sedang atau cukup, ya. Kemudian 3 kurang. Ya. Kemudian kadar HB kita tambahkan di sini, tinggal nambah datanya karena tadi sudah ada ya. Ya, ini struktur data untuk uji one way ANOVA dengan 3 kelompok data. Ya, tapi mau lebih juga boleh. Seperti biasanya, nah ini masuk ini ya statistik parametrik ya di ANOVA karena data numerik yang dibandingkan, maka diuji normalitas dulu ya. Kita uji normalitasnya, analyze, kemudian deskriptif, explore, kadar HB kita uji, program gizi kita masukkan faktor list, kemudian kita pilih normality plot with test. Ya, sudah, kita tinggal oke. Kemudian muncul outputnya, kita cari yang test of normality di sini ya. Ya, di sini kita bisa melihat ketika kita menggunakan Shapiro Wilk itu eh, nilai P-nya lebih dari 0,05 semuanya ya, baik yang kelompok baik, kelompok cukup, kemudian kelompok kurang. Ya, distribusi data ketiganya normal, maka kita boleh pakai one way ANOVA ya. Kalau syarat lain seperti independensi ini sudah ya, kelompoknya memang sudah beda gitu ya. Kemudian datanya interval atau rasio sudah terpenuhi juga. Dengan demikian uji one way ANOVA terpenuhi ya. Untuk ujinya kita pilihannya di sini, analyze, kemudian
compare mean, kemudian pilih one way ANOVA ya. Ini pindah. Kadar Hb ini yang kita uji masuk dependent list. Kemudian program GC masuk faktor. Kemudian eh, kalau di bawah versi 27 mungkin ini enggak ya. Ya. Jadi mau dicentang atau tidak, kalau untuk uji ANOVA sih sudah cukup gitu ya. Tapi kalau kita mengetahui efeknya ya kita centang di sini. Ya. Kemudian option kita pilih deskriptif, kemudian homogeneity varian test, kemudian continue post hoc-nya. Ini ya kita pilih post hoc itu eh, untuk uji bivariatnya. Jadi tadi kan ada 3 kelompok. Nanti pertanyaannya satu dan dua itu berbeda tidak, satu dan tiga berbeda atau tidak, dua dan tiga itu berbeda atau tidak. Jadi di sini ada 2 pilihan. eh, Ketika varian diasumsikan sama, adik-adik pilih ini semuanya, ya. Tetapi yang paling sering saya lihat itu digunakan ini Vironi, ya, atau LSD. Kalau yang lain ini saya jarang baca di artikel ya. Pilihannya biasanya Bonferroni. Tapi prinsipnya semuanya sama. Kemudian yang equal varian not assumed ini pilihannya yang paling sering dipakai adalah eh, Gibbs-Howell ya. Ini kita continue ya, kemudian kita tinggal oke. Ya, ini outputnya uji one way ANOVA, adik-adik. Jadi di sini ada 3 kelompok, kelompok baik, kelompok cukup, kelompok kurang. Ya, berapa rata masing-masing kelompok? Kelompok baik rata-rata kadar Hb-nya 11,9, kelompok cukup 10,5, kelompok kurang 10,3 kalau kita bulatkan ya. Ya, pertanyaannya apakah ini itu berbeda secara signifikan ya? Nanti kita akan lihat apa namanya perbedaannya. Kemudian ada tes homogenitas. Jadi pada seperti uji T, kalau uji T kita baca di level tes itu ya. Kalau di uji ANOVA di sini ya. Yang dibaca ini ya based on mean itu di sini lebih dari 0,05 jika dikatakan kedua varian diujikan sama ya. Kemudian di sini ada uji ANOVA. Ya, jadi uji ANOVA ini istilahnya overall. Jadi uji secara umum. Secara umum ketiga kelompok itu berbeda secara signifikan atau tidak, gitu ya. Kalau di sini kurang dari 0,05, artinya nanti minimal ada salah satu pasangan data itu berbeda secara signifikan, ya. Dalam artian mungkin bisa satu dan dua, bisa satu dan tiga, atau dua dan tiga berbeda secara signifikan, atau semuanya berbeda secara signifikan. Tetapi jelas di ANOVA ini ketika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, minimal ada satu pasang yang berbeda secara signifikan. Kemudian ukuran efeknya ya, ini kalau di bawah 27 ada nggak ya? Kayaknya belum muncul ya.
Di sini yang dibaca adalah eta square ya. Jadi ini ya, pada eta square itu dibaca ini ya, point estimate-nya ya, eh, 0,683 ya. Di sini bukan ini ya, apa, eh, Cohen gitu ya. Di sini bacaannya pengaruh pemberian makanan tambahan tadi, bacaannya di sini 68,3%. Ya. Tetapi kalau di Cohen tadi dibandingkan dengan 0,8. Ini efeknya gitu ya. Kemudian jadi cukup besar di sini, hampir 70%. Kemudian ini multiple comparison ini membandingkan antar kelompok karena tadi di sini ya, homogenitasnya lebih dari 0,05, dikatakan kedua varian itu homogen, maka adik-adik baca yang atas ya, yang Bonferroni. Eh, Kalau di ini misalnya kurang dari 0,05, maka adik-adik baca yang bawah. Jadi karena memenuhi asumsi homogenitas, maka kita bisa baca di sini ya. Apakah ada perbedaan antara kelompok baik dan cukup? Ya kita lihat di sini perbedaannya sebesar 1,3 dan secara statistik signifikan. Apakah ada perbedaan antara kelompok baik dan kurang? Di sini perbedaannya sebesar 1,6, signifikannya kurang dari 0,05 ya, berarti signifikan secara statistik. Kemudian kelompok cukup dengan selisihnya 0,27 secara statistik, di sini kita lihat eh, tidak signifikan. Artinya dari nilai ANOVA tadi yang kurang dari 0,05, minimal ada satu yang berbeda, ternyata ada dua yang berbeda, sedangkan yang satu pasang itu tidak. Yang berbeda baik dan kelompok baik dengan kelompok kelompok baik dengan kelompok kurang, dan kelompok cukup dengan kurang ini tidak signifikan. Jadi ada dua pasang yang berbeda secara signifikan. Itu kira-kira adik-adik untuk uji ANOVA. Kalau kita lihat di sini, eh, apa, uji alternatifnya adalah Kruskal-Wallis. Kalau nanti ditemukan uji asumsinya tidak memenuhi syarat, kita langsung saja misalkan ditemukan tidak memenuhi syarat gitu ya, kita langsung ke Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis itu ini alurnya analyze, kemudian non parametrik, legasi dialog, kemudian karena lebih dari dua kita pilih K independent sampel ini ya. Ya, sama prinsipnya, grupnya dimasukkan di sini, kita kasih definisi karena di sini tanda tanya. Ya, kita definisikan tadi grupnya antara 1 dan 3 ya. Kalau adik-adik ada 5 kelompok ya berarti minimum 1, maksimum 3 ya. Kita continue, eh, data yang kita uji kita masukkan di sini. Kemudian di sini sudah ada Kruskal-Wallis ya. Tinggal kita update gitu. Ya, kalau Kruskal-Wallis sih singkat ya ini ya. Ini yang dibandingkan juga rata-rata ranking ya, jadi bukan rata-rata data aslinya, hasilnya hanya sederhana seperti ini. Apakah ada perbedaan? Ini seperti pada uji ANOVA tadi, hanya bilang ada perbedaan ya, tetapi di sini tidak ada post hoc-nya. Jadi post hoc harus dihitung sendiri ya, untuk
masing-masing kelompok gitu ya. Kalau di ANOVA kita bisa langsung, tapi kalau di Kruskal-Wallis ya pakai main Whitney 1:2, 1:3, 2:3. Jadi dilakukan tersendiri atau berulang. Ya. Untuk materi apa One Way ANOVA, apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Belum, Pak. Belum ya. Baik, adik-adik kita lanjut lagi ya. Ini ya kita apa? eh, sudah kelompok ini sudah, kelompok ini sudah. Sekarang chi-square ya. Ini bedanya apa sih chi-square bisa dalam kelompok huruf ya? Prinsipnya di sini juga data tidak berpasangan ya. Eh, kita lihat eh, skala datanya di sini kategori. Jadi bukan B lagi gitu ya, tapi data kategorik ya. Misalkan kita buatkan data di sini, misalkan ini ya pengaruh sama, ini ya kita buat saja judulnya sama, tapi skala datanya beda. Ya. Misalkan kelompok dulu ya, ya nanti biar ada bedanya. Ya, kemudian variabel terakatnya juga dibuat kelompok karena datanya keduanya adalah data kategorik. Ya. Misalnya kalau kelompok satu eh, kadar HB apa biasanya kalau istilahnya kadar HB-nya baik itu apa? Kita sebut baik gitu aja ya atau normal gitu. Ini aja ya. Normal mungkin, Pak. Oh ya, ya hanya sebutannya monggo yang punya ilmu adik-adik. Kemudian kelompok duanya eh, di bawah normal apa namanya biasanya? Kadar HB di bawah normal gitu. Ya sementara ya, yang penting ada nama kelompoknya di bawah normal gitu aja ya. Misalkan, misalkan kita melakukan penelitian, ya nanti untuk menulis tabelnya itu adik-adik ini ya eh, variabel bebasnya di sebelah kiri. Ya, jadi misalkan ini kelompok ini ya gizi ya. Saya sebut gizi aja ya. Program gizi tambahan. Saya singkat saja ini gizi gitu ya. Ini ada dua kelompok, yaitu kelompok satu, kelompok baik, kelompok cukup gitu. Ya, ini biasanya di merger gitu. Kemudian efeknya ini ya, efeknya di sini normal, di sini di bawah normal, ya kan. Ini deskripsinya kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah variabel kadar HB. Ya, tabelnya nanti kira-kira seperti ini. Kemudian di sini itu jumlah, di sini juga jumlah. Ya. Ya, jumlah apa? Jadi di sini kita misalkan mau meneliti ya pada kelompok eh, variabel bebas, program gizi tambahan, kelompok
satu atau baik, kemudian ditanyakan ada berapa data. Ya, misalkan 10 gitu ya. Di sini nanti 10, eh, di sini juga 10. Jadi kita meneliti pada 10 orang. Dari 10 orang yang gizinya baik, itu yang normal, misalkan ada 9 ya, yang di bawah satu. Kemudian yang cukup itu yang normal, misalkan ada 2. Di sini yang di bawah normal ada 8 ya, misalkan. Ini ya, jadi ini jumlahnya ini tadi. Kalau di Excel ya kita jumlah ya, ini ya sudah pas ya. Kemudian biasanya ditampilkan juga di sini. Nah ini jadi secara lengkap kita tarik. Jadi penelitian kita pada 20 orang. Ya, ini struktur datanya kalau kita mau menggunakan uji chi-square. Ya, ya. Ya, ini sekarang kita terjemahkan untuk bisa masuk di PSS ya. Seperti biasanya ada nomor responden, kemudian ini variabel bebasnya. Saya singkat saja, isi. Ya. Kemudian terikatnya hati. Saya singkat saja. Ada 20 orang di sini, berarti di sini 20. Ini 20. Kemudian untuk gizi, karena di sini kategori, maka adik-adik kasih coding. Berarti gizi baik kita kasih coding 1 gitu aja. Sebanyak 10 orang, sisanya coding 2. Ya. Ya. Kemudian yang coding 1, gizi baik ini yang normal ada 9, yang normal kita kasih kode 1. Di sini HP normal, berarti 1 sebanyak 9. Ya, yang 1 di bawah normal. Kemudian yang kelompok 2, yang kelompok cukup, ada 2 yang normal, betul. Sisanya di bawah normal. Ya, itu struktur datanya kalau mau dipindah ke SPSS. Ya, misalkan ini saya pindah, gitu ya. Hmm, Buka baru aja, new data. Ini ya, ini saya pindah ke sini, saya rapikan. Di sini tadi gizi gitu ya. Ya, ini berarti program gizi. Ya, tadi ada 2, 1 baik, 2 cukup. Ya, karena tidak ada koma, ini kita nolkan aja. Kemudian di sini HB, ini juga tidak ada komanya ya, hanya coding tadi. Berarti ini kadar HB ya. Sesuai dengan ini tadi, kadar HB kita sebut normal dan di bawah normal. Sorry.
1 normal, 2 di bawah normal. Misalkan ini ya, kita klik OK. Kemudian measure-nya di sini karena data nominal kita pindah nominal ya. Lain sudah diaplikasikan saja. Ya, datanya sudah rapi di sini kalau kita lihat ya. Jadi di sini kita sudah siap uji chi-square. Nanti karena ini ya, dia termasuk non parametrik maka tidak ada uji normalitas data. Kita bisa langsung saja untuk uji chi-square. Adik-adik ini alurnya analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian cross tab, variabel bebasnya kita masukkan di row, ini, kemudian terikatnya di kolom, ya. Hasilnya adik-adik klik di statistik, kita centang chi-square. Pengen tahu faktor risikonya, kita centang risk gitu ya. Kalau pengen tahu faktor risikonya atau OR-nya ya, kita continue. Kemudian selnya biasanya yang ditampilkan adalah ini expect dan row ya. Row ini nanti persentase yang bawah, sedangkan di sini nanti nilai harapan. Jadi ada hubungan eh, pemilihan dari tiga tadi ya, chi-square, kemudian Fisher exact, dan Kolmogorov, itu ada hubungannya dengan eh, expected count ini ya, harapan. Kemudian kita continue, kemudian kita OK. Ya, ini outputnya adik-adik. Em, ini tantangannya. Jadi yang mengikuti program gizi baik, ya, ini ya, yang baik itu yang normal ada 9 tadi ya, yang di bawah normal 1 totalnya 10, yang cukup itu ada 10, 2 normal, 8 di bawah normal ya. Adik-adik di sini pertanyaannya adalah mana yang dipilih ya? Apakah Pearson square, apakah continuity correction, atau Fisher exact ya, atau bukan tiganya ya, Kolmogorov gitu ya. Kalau Kolmogorov ujinya tidak di sini nanti ya. Kalau Kolmogorov tabelnya 2 kali lebih dari 2 ya. Jadi tabel 2 kali 2 di sini tidak ada Kolmogorov ya. Ya, untuk memilih ini adik-adik harus lihat dulu eh, apakah di antara 4 sel ini, jadi nilai ini karena A, B, C, D ya. Apakah ada nilai harapan yang kurang dari 5 ya? Karena kalau ada dan itu apa namanya lebih 20% sel. Jadi kalau satu kotak ini berarti 25%. Jadi 25, 25, 25, 25. Jadi kalau ada satu yang nilai harapannya kurang dari 5, itu eh, artinya melebihi 20% sel. Ya. Adik-adik bisa lihat di sini, ternyata ada 50% sel yang nilai harapannya di bawah 5, yaitu di sini 4,5 dan 4,5. Jadi 2 dibagi 4 kali 100% itu 50%. Nah, untuk yang kasus seperti ini, uji chi-square tidak cocok ya, baik chi-square yang tidak dikoreksi maupun chi-square yang dikoreksi. Oleh karena itu, pada tabel 2 kali 2, jika ditemukan hal seperti ini, ada nilai harapan kurang dari 5, lebih dari 20% sel,
Maka adik-adik bacanya Fisher exact di sini. Ya, Fisher exact. Jadi ketemunya kalau Fisher exact nggak ada nilainya, dia hanya probabilitas. Ketemunya kalau apakah ada perbedaan antara kelompok eh, visi baik dan tidak baik, maka dikatakan signifikan karena di sini probabilitasnya kurang dari 0,05. Jadi dalam kasus ini tab ini ya, Fisher exact itu digunakan pada tabel 2 kali 2 yang memiliki nilai harapan dari 5 sebesar lebih dari 20% share. Maka kita pakai Fisher. Fisher ini khusus tabel 2 kali 2. Ya, nah, sekarang adik-adik misalkan kita punya data yang berbeda gitu ya. Eh, Tabelnya tetap 2 kali 2, tapi hasilnya beda ya. Misalkan kita coba saja ya, misalnya di sini 8, apa ya, atau di sini 7 gitu ya. Di sini 3, misalkan gitu ya. Di sini ketemunya hanya 4, di sini 6 gitu ya. Kalau yang seperti ini kira-kira nanti yang kita baca yang mana ya? Berarti di sini ada 10, eh, tetap ya 10-nya. Yang normal di sini ada 7, yang di sini tidak ya. Ya, kemudian ya 3 tidak, 1, 2, 3. Kemudian yang cukup normalnya 4 di sini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Sisa 6 itu tidak normal ya. Sekarang coba kita baca misalkan datanya seperti ini ya. Apakah dia memenuhi untuk eh, syarat expected count tadi ya. Kita paste di sini. Ya, jadi sudah berubah. Kita coba ulang lagi. Analyze, descriptive statistik, cluster. Ini sama ya, adik-adik. Karena belum saya rubah, centangannya masih tetap sama. Sini. Ya, selnya juga nggak akan berubah. Saya tutup, kemudian klik OK. Ya. Oh, ternyata di sini masih tidak memenuhi ya. Jadi kalau kasus seperti ini, adik-adik tetap baca ini apa Fisher exact yang dibaca ya. Coba Fisher exact biasanya memang kalau sampel kita terlalu kecil ya. Sekarang kita tambah gitu ya. Misalkan di sini ada 15 ya. Yang di bawah normal mungkin 3 gitu ya. Ini ada 18 atau mungkin kita tambah gitu ya. Sampel kita 20, kemudian di sini dari 20 itu yang kelompok cukup, yang normal itu misalkan eh, di sini ada 4, di sini ada 14 ya. Ya misalkan datanya seperti ini ya, berarti eh, oh, ini kita tambah aja ya 20 ya biar pas ya. Berarti ini 20 ya, satunya sebanyak 20 ya. Kemudian karena yang kita teliti 40, maka kita tambah di sini. Ya, kemudian ini kelompok 2 ya, kelompok pembandingnya. Ya. Kemudian dari 20 yang kelompok 1, di sini yang normal 17. Jadi kita di sini kita tarik 17.
Ya, kemudian sisanya 3 dia di bawah normal. Kemudian di sini yang cukup 6 kita di sini 6 ya sisanya di bawah normal. Ya, ini tabelnya tetap 2 kali 2, hanya jumlah sampelnya lebih banyak ya. Coba kita pindah ke SPSS-nya. Ya, adik-adik penelitiannya di sini menggunakan 39 tuh, kurang satu, kurang satu. Ya, sampelnya 40. Coba kita hitung lagi apakah dia memenuhi atau tidak terkait dengan eh, expected count tadi ya. Ini tetap karena belum saya rubah, kita langsung oke. Ya, ini hasilnya ini adik-adik. Untuk program gizi baik ada 20, cukup ada 20. Kemudian di bawah, di sini kelihatan tidak ada sel yang memiliki nilai harapan kurang dari 5. Ya, artinya ini tidak perlu menggunakan Fisher eksak lagi gitu ya. Karena nilai minimalnya expected count-nya adalah 8 ya. Di sini 0. Berarti memenuhi syarat untuk uji K-square. Uji Chi-square di sini ada dua, jadi Pearson Chi-square dan continuity correction ya. Eh, Pearson Chi-square itu pada umumnya digunakan untuk tabel lebih dari 2 kali 2. Tapi kalau tabelnya 2 kali 2 di sini memenuhi syarat, maka eh, Chi-square ini ada koreksinya ya, namanya covariate gitu. Khusus tabel 2 kali 2 dengan nilai harapan yang sudah memenuhi di sini, itu yang baca nanti eh, uji chi-square 2 kali 2 yang telah dikoreksi. Berarti nanti adik-adik bacanya di sini. Ya, ini saya pindah, misalkan outputnya. Misalkan saya pindah sini. Ya, ya, ini ya, saya perpendek saja. Ya, jadi yang dibaca yang ini, jadi, nanti eh, apa, simbolnya X KI ya, sebenarnya bukan X ini ya, tapi KI gitu. Ini kuadrat ya nanti ya, KI kuadrat. Jadi bacaannya tidak X kuadrat, tapi KI kuadrat. Ya, jadi nanti nulisnya di laporan ini 10,230 titik koma eh, nilai P ya atau P value sama dengan 0,001 ya. Ini nanti penyajiannya. Jadi dari sini kita mengetahui apakah ada perbedaan kadar HB darah pada yang program gizinya baik dan program gizinya cukup ya. Jawabannya ada perbedaan dengan nilai chi-square 10,30 dan nilai P-nya 0,001. Karena nilai P kurang dari 0,05, maka dikatakan signifikan. Ya berarti ada perbedaan antara kadar Hb pada kelompok gizi baik dan cukup. Atau boleh dikatakan ada pengaruh program gizi tambahan terhadap kadar Hb. Ya. Itu adik-adik kira-kira bedanya antara eh, Fisher dan chi-square. Cuma karena di tabel 2 kali 2 Fishernya chi-square-nya
dikoreksi ya. Jadi yang dibaca yang bawah. Sekarang kita coba misalkan ini ya, untuk Kolmogoro Smirnov itu eh, tabelnya 2 kali lebih dari 2. Jadi di sini nanti ada 3 kelompok gitu ya, variabel terikatnya. Ya misalkan kita lanjut saja biar untuk mempercepat waktu. Kita menggunakan chi-square dengan tabel 2 kali lebih dari 2 ya. Berarti di sini kita tambah ini ya. Misalkan ini ya, tadi ini kelompok kedua misalkan ya, ini bawah normal di sini misalnya sangat rendah ya. Berarti di sini tabelnya 2 kali lebih dari 2. Ya, misalkan dari yang baik ini kita teliti, ini untuk contoh aja ya, 10 gitu ya. Ini juga 10. Ya, misalnya di 10 ini yang normal ada 7 misalkan, yang ini 2, ini 1 ya. Jumlahnya 10 ya. Ya, kemudian di sini juga 10 ya, nanti kita buat di sini yang isi baiknya hanya cukup mungkin dia yang normal 3 ya. Kemudian yang di bawah normal ada 4 gitu ya. Berarti di sini ada 3. Ya misalnya penelitian kita sedikit gitu ya. Ya, berarti kita terjemahkan lagi di sini nomor, kemudian di sini isi, dan di sini HB ya. Ya, ini jumlah totalnya 20, berarti di sini kita teliti 20. Ya, isi ada yang gizi baik ada 10, berarti ini kita kasih coding 1 gitu ya, gizi baik. Ini kita kasih coding 2, ya, berarti 1 sebanyak 10, ya, kemudian cukup sebanyak 10. Kemudian di ini normal ini ya, ini kita kasih kode 1 misalkan di bawah normal 1, ini coding kita kasih coding 2, ini kita kasih coding 3, 3 untuk yang sangat rendah ya. Berarti yang normal ini jumlahnya ada 7, di sini kita ambil 7 ya. Kemudian yang di bawah normal codingnya 2 sebanyak 2 ya, sisanya dia sangat rendah 3. Kemudian di sini ada 10, yang normal ada 3, 1, 2, 3. Kemudian yang di bawah normal itu sebanyak 4. Ya, kemudian sisanya sangat rendah itu ada 3. Ya, ini datanya ya, kita pakai yang tadi aja kita tumpuk ya. Kita pindah ke sini.
Ya, cuma di sini belum ada terjemahannya ya. Berarti di sini kita tambahkan 3 ini ya sesuai kategorinya. Oh ini ya, satu duanya tetap. Maaf, ya. Ini visinya tetap ya. Yang berubah ini ya. Normal di bawah normal dan ini sangat rendah. Berarti kita kasih coding 3 ya. 3 sangat rendah. Misalkan ya, karena data kategori, kita kasih coding ya. Oke, lainnya sama. Ini sudah ya, sangat rendah sudah muncul. Tadi angkanya 3 karena belum kita isi. Kita penelitiannya pada oh, 120 ya. Ini kita delete dulu. Kita ganti datanya karena numpuk tadi ya. Ya, kita contohnya ini aja datanya. Ini ya yang kita teliti 20. Kemudian kita uji lagi dengan chi-square, prostat, di sana. Ya, jadi sama statistik risk ini nanti tidak akan muncul karena tabelnya bukan 2 kali 2. Ya tidak apa-apa ini ya, nanti saya tunjukkan kalau ini tidak muncul gitu ya, karena tabelnya bukan 2 kali 2. Kemudian hasilnya sama ya, kita checklistnya, kita oke ya. Eh, Hasilnya seperti ini, deskripsinya. Untuk program visi ada 2 kelompok, ada B ada 3 kelompok. Jadi tabelnya 2 kali 3. Kemudian hasil chi-square ini adik-adik terlihat bahwa nilai harapan yang kurang dari 5 pada kasus ini 66,7% ya. Dan oleh karena itu kita tidak boleh menggunakan chi-square ya, harus ada uji alternatifnya ya. Cuma di sini tidak muncul uji alternatif untuk kasus seperti ini. Nanti adik-adik pakai Kolmogorov Smirnov. Jadi kalau Fisher itu adalah uji alternatif chi-square untuk tabel 2 kali 2. Kalau Kolmogorov itu uji alternatif chi-square untuk tabelnya 2 kali lebih dari 2. Ya, kebetulan tabelnya 2 kali lebih dari 2 karena tabelnya 2 kali 3. Ini risk estimate-nya tidak muncul karena bukan 2 kali 2 ya. Sekarang bagaimana menguji eh, kasus tadi dengan Kolmogorov karena kita nggak boleh pakai chi-square. Maka nanti adik-adik mengujinya di sini ya, analyze, kemudian non ya, parametric test, lokasi dialog, kemudian adik-adik pilih 2 kelompok ya, karena 2 kali lebih dari 2 ya, berarti ada 2 kelompok yang dibandingkan ya. Kita pilih ini independent sample. Kemudian kita masukkan ya variabel bebas dalam variabel di sini adalah program gizi yang 2 tadi ya. Kita definisikan tadi kelompok 1 dan 2, kelompok gizi baik dan cukup, kita continue. Kemudian yang kita uji kadar HB dengan skala data kategori. Kemudian main Whitney-nya kita uncheck this
kita mau pakai Kolmogorov Smirnov. Kemudian kalau sudah kita oke. Ya, jadi untuk kasus tabel 2 kali lebih dari 2 dengan nilai harapan kurang dari 5 lebih dari 20% sel, kebetulan di sini 66,7%, adik-adik gunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ya. Di sini ketemunya, adik-adik lihat, ini ya, cari ya Simsik Tutil ini, kebetulan hasilnya 0,4. Artinya apa? Tidak ada pengaruh eh, pemberian makanan eh, baik dan cukup tadi ya terhadap kadar Hb. Jadi dikatakan titik tidak signifikan, artinya kadar Hb antara kelompok yang gizi baik dan cukup itu dikatakan sama. Ada pertanyaan adik-adik untuk sampai ini? Ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Belum ya. Saya lanjut dulu yang sekarang ini apa? Kita tambah kelompoknya ya. KIS itu tidak terbatas tabelnya berapa kali berapa gitu ya. Makin banyak, makin ini ya apa? Sampelnya makin harus banyak gitu ya. Misalnya kita 3 kali 3 sini ya. Misalkan di sini baik, gizinya baik, cukup kurang. Ya, berarti di sini tabel kita tabel 3 kali 3. Ya, misalkan kita nelitinya agak banyak ya. Di sini kita pakai 20 misalkan ya. Dari 20 yang gizinya baik, mungkin di sini ada 16 gitu ya. Di sini misalkan eh, 14 gitu ya. Di sini ada 3, ada 3 misalkan. Yang cukup eh, gizinya normal misalkan ada 10, di sini ada 5, di sini ada ini biar angkanya ini ya. Misalkan di sini dari 10, di sini 6, di sini 4 ya, misalkan. Kemudian yang kurang kita juga 20 ya. Tapi dalam penelitian tidak sama nggak apa-apa ya. Tergantung populasinya ya. Apakah proporsinya sama atau beda. Kalau proporsinya beda ya nanti beda. Kemudian yang kurang ini yang normal katakanlah 5 misalkan. Di sini eh, mungkin 8 gitu ya. Kemudian di sini 7. Ya, jadi kita meneliti pada 60 orang. Ini kita kasih coding 1 untuk baik, ini cukup, ini kurang. Ya, berarti yang gizi baik, codingnya 1 sebanyak 20. Ini kita tarik sebanyak 20. Kemudian ini 60. Oh, 12. Ya, total eh, responden kita ada 60. Yang kelompok cukup itu ada 20. Sini ya, codingnya 2 sampai 40. Yang kelompok kurang itu codingnya 3 sebanyak 20 juga. Ya. Kemudian yang gizi baik ini ada 14 yang normal ya. Di sini ada 14. Kemudian yang coding 2 di bawah normal itu ada 3. Ya. Kemudian 3 sangat rendah ya.
sampai nomor 20. Kemudian yang kedua, ini ada 10 yang normal, berarti di sini ada 10, codingnya 1, ya, banyak 10, oh sorry, ini 3, coding itu sebanyak 10, kemudian eh, apa, oh ini kok berubah, ini tadi ke single tadi ya. Ya, ini tadi misalkan, itu sama salah ya, 8, 9, 10 ya tadi ya, sehingga iya, dari 20 yang cukup itu 10 normal, ini ya, mulai di sini, ini ada 10 sampai nomor 30, kemudian 6 codingnya 2, 6 codingnya 2, ada 6 ya, kemudian sisanya yang baik itu ada 3 dengan coding 3. Hmm, kok kurang ya, dari 10, 6, 4 ya, 4 di sini ya, 10, 6, 4 ini codingnya. Saya kurang 1. Kemudian yang kurang di sini sebanyak 20, normalnya 5, jadi di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang coding 2 di bawah normal ada 8, ya, ada 8, 1, 2, 3. Ya, sisanya 3. Ya, ini kita sudah dapat data uji chi-square dengan tabel kontingensi 3 kali 3. Ya, kita copy. Ya, kita pakai ini lagi aja. Ini sudah. Di sini ada 3 karena belum didefinisikan. Berarti di sini ada 3 ya. Baik. Ini ya cukup, kurang misalnya. Ya, kalau di sini sudah ya, ya, ini berarti adik-adik sudah siap untuk menganalisis uji chi-square ya. Alurnya sama seperti tadi, analyze, descriptive statistik, cross-tab, ya, program gizi kita masukkan. Ya, kalau awal seperti ini tadi ya, ada B di sini, statistik kita pilih chi-square. Ya, tabelnya kalau di sini lebih dari 2 kali 2, listnya nggak akan muncul, nggak usah kita centang. Kemudian selnya, biasanya ini yang ditampilkan. Ya, kemudian kita klik OK. Ya, di sini adik-adik melihat apa tabelnya 3 kali 3, baik cukup kurang, kemudian kolomnya normal di bawah normal rendah. Ya, apakah ini boleh dibaca dengan chi-square ya? Tetap dilihat dulu nilai harapan ya, expected count ya. Kita lihat di sini, ternyata ada 3 sel dari 9. Berarti 33,3 nilainya di bawah 5 ya. Sehingga ini chi-square pun juga belum memenuhi syarat untuk dibaca. Nah, kalau dalam kasus ini kita pakai Fisher Exact juga nggak bisa ya, kita pakai Kolmogorov juga nggak bisa. Oleh karena itu ada istilah penggabungan sel ya. Jadi sel yang nilainya kecil itu digabung di kelompok yang terdekat ya. Misalkan di sini yang kita anggap kecil
eh, apa ini ya, yang atas gitu. Nih, berarti ini boleh digabung di sini, ya. Jadi nanti kelompok jadi 2 kali 3 gitu. Tetapi kalau dalam apa eh, data yang memenuhi syarat, yang misalkan saja ya adik-adik, di sini ada 12 misalkan ya, di sini ada 4, ya di sini 12, 16, di sini ada 4 ya. Misalkan kalau datanya seperti ini, kira-kira kalau data seperti ini perlu digabung sel enggak gitu ya. Yang saya rubah yang atas, berarti yang atas saja. Di sini 12, kemudian yang 13 ini ada 4 ya. Ya, kemudian 1, 2, 3, 4, kemudian di sini 3 ya. Tiganya ada 4, kemudian duanya juga ada 4 ya. Kita coba yang seperti ini, apakah kalau misalkan data kita seperti ini, apakah memenuhi syarat atau tidak gitu ya. Kita coba saja. Ya, kemudian kita analisis lagi sama seperti tadi. Ya, kalau data kita seperti tadi itu sudah memenuhi syarat karena nilai harapan yang kurang dari 5 itu sudah tidak ada. Gitu ya. Kita terlepas dari signifikan atau tidak itu nanti yang penting di sini adalah nilai harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Kemudian di sini 0 gitu ya. Artinya adik-adik kalau kasusnya seperti ini tidak perlu penggabungan sel, tetapi adik-adik boleh membaca dengan ini Pearson chi-square. Jadi hasilnya di sini eh, pindah ke di tabel ini tadi. Berarti hasilnya ini 5,222, 5,422 ya, P value 0,247 ya. Ini hasil chi-square-nya ya. Karena tidak memenuhi ini ya, aturannya kalau dikatakan signifikan kan nilai P-nya itu kurang dari 0,5. Karena ini lebih, maka dikatakan tidak ada eh, perbedaan atau tidak ada pengaruh, ini ya soal nomor 3, eh, pemberian makanan tambahan terhadap kadar HB ya. Itu sekedar membedakan 3 ini tadi ya. Ya kebetulan saja hasilnya tidak signifikan ya. Tapi apakah mesti tidak signifikan? Ya tidak, tergantung datanya ya. Misalkan kita mau apa? Kita coba sekali lagi ya datanya untuk uji chi-square. Misalnya di sini 4, di sini 8, di sini ini 7 misalkan ya, 7, eh, ini 9 ya. Kemudian di sini mungkin ini ya, eh, ini dikurangi gitu ya. Nah, 7 ya. Kemudian di sini 8 ya, di sini 5. Ya kita hanya coba-coba ya, Dede. Ini cuma latihan saja. Misalkan kalau data seperti ini eh, nanti memenuhi enggak gitu ya.
Di sini ada 4, satu, ada 12 ini ya. Kemudian duanya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian sangat rendahnya ada juga ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian di sini ada 7, 8, 5 ya. Satunya ada 7, ya, duanya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya 3. 4 ya. Ada 5 ya. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian di sini ada 4, 7, 9 ya. Satunya ada 4, 1, 2, 3, 4. Duanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Sisanya 3. Ya, misalkan datanya seperti ini ya. Nah, ya, kita uji lagi adik-adik. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ya, kebetulan ini hasilnya signifikan. Jadi kalau adik-adik punya data seperti ini, berarti di sini itu deskripsinya 3 kali 3. Apakah boleh menggunakan chi-square? Boleh. Karena di sini eh, nol sel ya, atau kurang dari 20% untuk kasus nilai harapan kurang dari 5. Karena paling rendah adalah 6,33. Di sini ya, ini paling rendah 6,33, 6,3. Jadi tidak masalah. Jadi adik-adik boleh pakai chi-square ya. Ya. Jadi hasilnya jadinya seperti ini. Ya. Eh, ini kita tulis ya, ini 11,163. Kemudian P value-nya 0,025 ya. Jadi kesimpulannya apa ini adik? Kalau hasilnya seperti ini, apa kesimpulannya? Ya, berarti ada perbedaan ya, karena di sini kurang dari 0,05. Atau ada pengaruh pemberian ini apa program gizi tambahan terhadap kadar Hb pada ibu hamil. Kalau hasil penelitian kita yang ini. Tapi kalau hasil penelitian kita yang ini, berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh pemberian makanan tambahan pada ibu hamil terhadap kadar Hb. Begitu adik-adik untuk sore hari ini.